Selamat malam pemirsa, kembali lagi di Talk Show Zilenial Berbicara. Bersama saya, Nisa Oktaviani, tuan rumah talk show pada hari ini. Kenaikan BBM yang terus menjadi pro dan kontra selama beberapa tahun kebelakang akhirnya resmi dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 September kemarin. Hal ini tentunya berdampak banyak terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai demonstrasi dan unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa untuk menolak kenaikan BBM ini. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab hingga pemerintah akhirnya harus menaikkan harga BBM ini? Dan bagaimana tanggapan mahasiswa yang mewakili suara rakyat? Inilah Zilenial Berbicara, suaramu menentukan masa depan bangsamu. Telah hadir bersama kami salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia. Halo Mas Luki, selamat malam. Halo Mbak Nisa, selamat malam. Mas Luki, sebagai mahasiswa nih, kira-kira dampak apa aja sih yang mau dirasakan sebagai mahasiswa dengan adanya kenaikan BBM ini? Dampak ya? Mungkin kalau untuk dampak sih banyak sekali. Kami sebagai mahasiswa juga tentunya masuk ke perguruan tinggi itu tidaklah hal mudah. Banyak dari kalangan mahasiswa, bukan dari kalangan atas, bahkan dari kalangan bawah. Terus untuk bantuan-bantuan dari pemerintah tuh kurang rata di kampus kami. Mungkin Oke. Mungkin berarti pemerintah juga melakukan kebijakan dengan bantuan seperti itu kepada pendidikan tuh kurang merata ya, sehingga mungkin dengan adanya kenaikan BBM ini banyak sekali dampak yang dirasakan oleh mahasiswa dan tentunya berdampak juga kepada orang tua mereka gitu ya. Nah lalu pada saat para mahasiswa melakukan demonstrasi nih, ada nggak hasil atau jawaban dari pemerintah ketika kalian melakukan demonstrasi tersebut? kalau untuk hasil kemarin ya, yang pertama saat kami akan melakukan demo itu mereka menghalang-halangi kami untuk berkonsolidasi bersama. Terus yang kedua, mereka juga tidak langsung memberikan jawaban kenapa BBM ini dinaikkan. Itu yang kami pertanyakan sih. Sebagai mahasiswa yang udah seharusnya sadarkan hukum nih Mas Luki, Iya. Apakah menurut Mas Luki para mahasiswa yang sudah mengikuti aksi demo ini sebenarnya paham nggak sih akar permasalahan dari kenaikan BBM ini? Jadi kami itu sebagai mahasiswa sebelum berdemo melakukan konsolidasi bersama dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Tidak semerta-merta kami melakukan demo itu tidak mengetahui akar permasalahan dari kenapa BBM ini naik. Gitu. Tapi nih yang saya lihat di media sosial di suatu postingan gitu, kan pastinya di suatu postingan banyak komentar pro dan kontra mengenai kenaikan BBM ini. Lalu ada salah satu mungkin netizen yang nanya gitu, sebenarnya kamu tahu nggak akar permasalahan dari kenaikan BBM ini? Nah bahkan jawaban dari mereka ini tidak logis, bahkan sepertinya mereka itu yang ikut demo tidak tahu akar permasalahan dari BBM naik ini. Nah menurut Mas Luki, pendapat mengenai masyarakat yang ikut demo tapi mereka tidak paham akar permasalahannya itu bagaimana ya? Memang bukan dari kalangan kami sebagai mahasiswa saja, banyak juga dari masyarakat umum, meskipun mereka tidak tahu apa akar permasalahannya, tetapi saya yakin sih mereka juga ikut merasakan dampak dari kenaikan BBM ini. Jadi yang ikut demonstrasi ini berarti semuanya turut merasakan dampak dari kenaikan BBM ini ya, meskipun yang ikut demo itu bukan hanya dari mahasiswa saja gitu. Kemudian nih harapan Mas Luki mengenai kenaikan BBM ke depannya itu bagaimana ya? Saya sebagai masyarakat biasa berharap pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan ini.
Meskipun nantinya BBM ini tetap naik, saya juga berharap semoga ada kebijakan lain untuk meringankan beban rakyat. Berarti harapannya semoga pemerintah memiliki kebijakan yang lain atas kenaikan BBM ini gitu ya. Baik, terima kasih Mas Tuki. Pemirsa, kita sudah tahu nih mengenai tanggapan dari salah satu mahasiswa perguruan tinggi. Selanjutnya kami juga mendatangkan narasumber dari pihak Menteri Keuangan, tapi setelah pariwara berikut ini. Baru, Teguk Teh Gelas, asli teh, asli melati. Teguk Teh Gelas, asli Great Tea. Lahirkan kemesraan, senangin harimu. Teguk Teh Gelas, asli Great Tea. Lagi. Kembali lagi di Zilenial Berbicara, suaramu menentukan masa depan bangsamu. Telah hadir bersama kami Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Bagus Pramudjono. Halo, selamat malam Pak Bagus. Baik Pak Bagus, boleh dijelaskan nggak mengenai sebab dari pemerintah yang akhirnya harus menaikkan harga BBM ini? Jadi begini Indonesia, harga gejolak minyak dunia ini berdampak ketidakpastian terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara. Bahkan subsidi dan kompensasi energi termasuk BBM ini telah meningkat sebanyak 3 kali lipat pada tahun 2022 ini. Nah, dengan membengkaknya subsidi ini tidak dibarengi dengan sasaran yang tepat. Berarti memang harga pasar dunia ini sedang meningkat dan konsumsi masyarakat juga meningkat ya. Dan lalu dengan hal ini mengakibatkan subsidi BBM ini membengkak menjadi 3 kali lipat. Nah lalu apa sih sebenarnya kok bisa membengkak gitu? Apa harga BBM di Indonesia ini lebih murah daripada harga BBM di negara-negara lain? Ya betul Mbak Nisa, harga BBM di Indonesia masih relatif rendah, yaitu sebesar 17.320 perak per liternya dibandingkan dengan harga minyak dunia yang sebesar 20.120 perak per liternya. Berarti memang harga BBM yang dijual di Indonesia ini dibayarkan oleh subsidi BBM ini ya. Nah, mengenai hal tersebut, gimana nih tanggapan dari Mas Kuki yang sebenarnya gitu? Karena memang harga BBM Indonesia ini dijual murah oleh kita gitu. Yang pertama dari dana APBN ya. Jadi dana APBN ini berasal dari rakyat. Sudah sewajarnya subsidi BBM ini dipergunakan untuk rakyat. Jadi ya menurut saya sih wajar-wajar saja ya BBM ini dijual murah di Indonesia. Baik. Lalu yang kedua yang saya tanyakan adalah tadi kan Pak Bagus berbicara ya kalau BBM naik itu dikarenakan karena salah sasaran. Nah, yang saya tanyakan itu salah sasaran seperti apa sih Pak Bagus? Ya, yang pertama itu 70% pengguna BBM di Indonesia itu digunakan oleh masyarakat menengah atas. Yang kedua itu karena adanya oknum penyelundupan menjual kembali minyak Indonesia ke luar negeri dengan harga yang mahal. Oh, penyelundupan. Lalu selama ini pemerintah kemana saja? Kok bisa-bisanya sih ada penyelundupan? Ya kami sebagai pemerintah kan sudah Gak bisa berusaha. gitu dong Pak. Jadi keamanan negara kita selama ini kurang terjamin dong. Baik, terima kasih Pak Bagus dan Mas Kuki atas tanggapannya yang cukup panas ini ya. Berarti memang ada oknum penyelundup yang membuat pemerintah kesulitan dalam mengatur APBN ini. Tapi kita sendiri nggak tahu nih siapa oknum penyelundup ini, ataukah memang dari pejabat sendiri dan pemerintah itu sendiri, kita tidak tahu ya. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Bagus, kenaikan BBM saat ini mungkin dapat mencapai sasaran. Tetapi bagaimana bagi masyarakat yang tergolong ekonomi rendah yang juga menggunakan BBM dalam pekerjaan mereka? Jadi begini Indonesia, pemerintah telah mengalokasikan belanja subsidi BBM ini kepada bantuan sosial kepada masyarakat, yaitu berupa bantuan tunai langsung, bantuan subsidi upah, dan bantuan angkutan umum. Bentar Pak. Tapi pada kenyataannya gini, banyak bansos yang tidak tepat sasaran.
Bahkan ada oknum-oknum dari pemerintah yang menyalahgunakan. Ya emang betul adanya penyalahgunaan bantuan sosial kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah maupun yang dilakukan orang lain. Nah, kami dari pihak pemerintah berharap adanya laporan dari warga agar cepat ditindaklanjut. Baik, memang kenaikan BBM ini juga dananya akan dialokasikan untuk bantuan sosial terhadap masyarakat menengah ke bawah. Lalu nih pertanyaan terakhir ya Pak Bagus. Bagaimana pemerintah saat ini menghadapi berbagai konflik di masyarakat terhadap kenaikan BBM ke depannya? Karena sumber daya alam di Indonesia telah berkurang, saya berharap agar masyarakat Indonesia dapat menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di sini dan dapat manfaatkannya dengan sesuai dengan kebutuhan. Berarti kita juga sebagai masyarakat nih harus memiliki kesadaran akan pentingnya sumber daya alam Indonesia yang kita miliki. Baik pemirsa, sayang sekali waktunya telah habis. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir di Zilenial Berbicara ini. Saya Nisa Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Baru, Teguk Teh Gelas, asli teh asli Melati. Teguk Teh Gelas, asli Green Tea. Lahirkan kemesraan, senangin harimu. Teguk Teh Gelas asli Green Tea. Lagi. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.